Kita termasuk orang beruntung di Kalimantan. Tidak ada pangkat bahkan begitu besar, begitu mewah acara haul. Dunia memandang begitu hebat. Dunia, bukan Indonesia. Dunia memandang. Ini kita beruntung besar. Dan itu ada di Kalimantan Selatan. Allahu Akbar. Tiap tahun tambah terus. Apa guru jar? Orang bahaul. Pokoknya orang bahaul tuh sama orang menyembah yang akan mayit. Itu aja sudah kupadahkan. Orang menyembah yang akan mayit itu ada doa nang takbir ketiga tah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, dalam kitab barang siapa wali mati lalu kita umpat menyembah yang akan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan dalam hadis itu kan orang soleh itu meninggal, kita umpat dari sembahyangnya misalnya atau mengantar mayitnya ke kubur atau ini atau itu, maka dapat kelebihan luar biasa, dosa-dosa diampuni. Sekarang apa bedanya haul dengan menyembahyangkan orang mati? Nah itu aja. Apa bedanya? Dalam haul baca yasin, baca ini, baca itu, terakhir mendoakan orang yang meninggal. Dan ini diakui. Kewalian beliau itu diakui. Ketika seorang Habib datang ke Banjarmasin, lalu orang ada berkunjung kepada Habib itu yang kebetulan waktu itu almarhum ada beserta guru-guru yang lain. Lalu orang ini mau salaman dulu kepada Habib. Katanya Habib, jangan salaman sama Zaini, kutub kecil. Salaman dulu kepada Zaini, kutub kecil. Diakui oleh mereka kewalian. Seperti kewalian Habib Abu Bakar Gresik. Itu diakui oleh para wali. Habib Ali sahibil maulid yang mengarang itu Maulid Al-Habsyi telah berkata, ada 3 nama yang namanya sama, makomnya sama. Abu Bakar Al-Adani, Abu Bakar Al-Affas, dan Abu Bakar Gresik. Beruntung kita Indonesia. Berapa wali yang ada? Namanya sama, 3 Abu Bakar. Abu Bakar Al-Adani, Abu Bakar guru Habib Abdullah, dan Abu Bakar Al-Affas dan Abu Bakar Gresik. Nah, jadi ini lain-lain lagi mimpi-mimpi beliau bertemu dengan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang memberi nama dan gelar kepada beliau Zainal Abidin. Yang beliau mimpi berapa kali mimpi selalu ditolak untuk naik ke satu kapal, yang kapal itu bertulis Safinatul Aulia, kapalnya para wali. Enggak dapat izin beliau masuk ketemu dengan seorang Habib, yang akhirnya beliau ketemu Habib yang di kapal itu di Jawa ketemunya. Jadi sejarah punya catatan kewalian orang ini diakui dunia. Ayo mendatangi haul wali Tempuluh mun ka Jawa beungkus. Berita-beritanya buhan Samarinda bakandaraan, Allahu Akbar. Mulai Samarinda bakandaraan, Allah. Beruntung kita punya seseorang yang ada di tempat kita, luar biasa. Beliau pernah ngomong, langsung aku nang mendengar. Ada nambah perantara lagi. Waktu itu beliau ngomong lawan almarhum abah aku. Abah aku bengaran Muhammad. Beliau ngomong, mat beliau selalu bilang begitu. Mat, pun ya abah. Aku matai hendak melihat Rasulullah nyaman. Kayak apa? Ya abah. Mbah becarame. Lihat aku. Kenapa ya abah? Karena aku mimpi Rasulullah, aku bermimpi Rasulullah, aku bertemu Rasulullah seikungan sama lawan aku. Dari ujung rambut, muha, awak, batis, semua seikungan aku. Jadi aku pada tapi ngalih lagi melihat Rasulullah.
Dan orang yang memimpikan Rasulullah ini ada dalam mimpi, aku Rasulullah aja. Lalu Rasulullah yang mengaku Rasulullah tadi mirip seseorang, pertanda tuh kutub tuh orang itu. Walinya wali kutub. Misalnya ada seseorang datang, pian. Lalu aku ada ini, aku adalah Rasulullah. Tapi mau hanya mirip orang yang kita kenal, maka orang yang kita kenal itu dipertandakan pangkat walinya adalah kutub, presidennya wali. Karena jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamnya aku lagi isyarat apa? Itu ada tentu isyarat rahasia yang sidin ngomong kayak itu loh, maaf. Kok tengah lihat ada di sini. Nah, jadi Bang, mudahan dengan berkat kita menghadiri hall, menghadiri artinya menghadiahi wali-wali seperti itu, paling kada kita selamat dunia akhirat. Pernah diceritakan ada satu kuburan yang setiap malam selalu mengganggu kampung tersebut. Kampung tersebut terganggu oleh kuburan itu. Kenapa? Karena kuburan itu tiap malam orang yang di dalamnya teriak-teriak, aduh, keredunan karuan guring ini kampung itu. Dan orang berjual rumah tapi payu. Karena takutan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang ke satu kampung itu. Lalu mereka kebetulan datangan seorang wali. Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong sama wali tersebut, wahai tuan wali, dapat tolong beri syafaat yang di dalam kubur ini, selamatkan dia dari azab. Kenapa? Kata beliau, tiap malam kami terganggu dengan teriakan ini di dalam kubur. Rasa seram juga. Ujar Sidin, pernahkah inya berdapat aku? Ada. Pernahkah inya terkumpul dengan aku walaupun aku di hujung, inya di hujung? Pernahkah inya makan sama aku? Pernahkah inya mengenal aku? Kayak apa pernah memberi syafaat di sini? Inya kada kenal sama sekali lah aku. Kemudian ada laki-laki, wahai tuan wali, ini almarhum memang kada pernah melihat pian, kada pernah kenal pian, cuma ulun ingat sekali waktu pian berkendaraan kuda lewat, dia itu bertakun, ini debu kuda siapa? Debu kuda siapa? Dia pernah melihat debu kuda yang sampian tunggang. Oh, kalau begitu, walaupun dia pernah melihat debu kuda aku beri syafaat. Malam itu dibuktikan ternyata memang benar. Kededa lagi teriakan. Ini artinya kita datang ke makam wali, kita datang ke haul wali, mudahan itu yang kita dapat. Syafaat. Mereka punya izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar duduk di buncuman maka di buncuman maka paling kadang kita yang ditakuni, pernahkah hadir? Pernah. Pernahkah ikut membantu? Pernah. Kita ini orang banyak dosa, tapi saya banyak maksiat.